Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan sa'u'arrifukum nafsi, ismi Raden Anjasmara Putra, wa kuntu ahadat tulab fi syu'bati ta'limil lughatil arabiyyah lidirasatil ulya bi Jami'ati Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung. Wa fi hadhihi al-fursa insyaallah ana sa'uqaddimukum aw sa'uballighukum asy-syarahat al-muta'alliqah bidirasatil Qur'an tahta al-mawdu' an-nuzul az-zamaniyah minal Qur'an. Jadi perkenalkan, saya Raden Anjasmara Putra dari Pascasarjana PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan materi dirasatul Qur'an, yaitu tentang kronologis turunnya Al-Qur'an. Hunaka thalathatul mabahis fi hadhil fursa atau fi hadzal mawdu'. Jadi ada 3 pembahasan di tema kali ini. Al-awwal atau al-mabhas al-awwal huwa awwalu ma nuzila minal Qur'anil Karim. Yaitu kita akan membahas tentang Al-Qur'an yang pertama kali turun. Summa al-mabhas ats-tsani akhir ma nuzila minal Qur'anil Karim, yaitu pembahasan kedua tentang ayat atau surat dalam Al-Quran yang terakhir kali turun. Dan al-mabhas al-akhir yaitu tentang Jam'ul Qur'anil Karim, itu tentang sejarah penghimpunan atau kodifikasi Al-Quran. Baik, mubasharatan nahnu nakhtu ila al-mabhas al-awwal wa huwa an awwali ma nuzila minal Qur'anil Karim. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, langsung saja ke materi tentang Quran yang pertama kali turun, atau bisa dikatakan ayat, lafaz, surat yang pertama kali turun dalam Al-Quran. Wa ikhtalafa al-ulama'u an ta'yini ma huwa awwalu ma nuzila minal Qur'anil Karim. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait menentukan apa yang sebenarnya dalam Al-Quran turun pertama, atau ayat manakah, surat manakah yang pertama kali turun dalam Al-Quran. Wa hunaka arba'atul ara. Jadi ada 4 pendapat tentang surat ayat yang pertama kali turun. Yang pertama, yaqulu ba'dul ulama'i anna awwala ma nuzila minal Qur'anil Karim wa suratul Alaq minal ayah al-ula hatta al-khamisah. Jadi pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Summa al-qaul ats-tsani, kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ba'dul ulama yaqulu suratul Muddatsir. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddatsir ayat 1. Ya ayyuhal muddatsir. Tsumma as-salis, kemudian al-qaul as-salis adalah suratul Fatihah. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, yang pertama kali turun adalah suratul Fatihah. Tsumma rabi' wa bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da hadha nahnu sanukhrij ad-dalail min tilkal ikhtilafat. Jadi setelah ini kita akan coba takhrij atau mengeluarkan dalil-dalil yang menjadi sandaran para ulama terkait dengan 4 pendapat ini. Baik,
Al-awwal wa qad bahasna min qabl anna awwala ma nuzila minal Qur'anil Karim ba'dul lama yaqulu surat al-alaq minal ayat al-ula hatta al-khamisah. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 lah yang pertama kali turun pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Syekh dua ahli hadis Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan selain dari Bukhari dan Muslim juga ada yang meriwayatkan jalan ini dari an Aisyah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat awwalu ma bada'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah ila akhiri al-hadis. Nah, jadi langsung saja pada hadis ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Jibril setelah berwaktu-waktu berkhulwat di Gua Hira. Dan ini mungkin hadisnya sudah masyhur di kalangan kita. Singkatnya, setelah Nabi melakukan beberapa waktu berkhulwat di Gua Hira, akhirnya Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Faja'ahu al-malik fihi faqal iqra. Kata malaikat Jibril, iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqultu ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca, saya tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd, thumma arsalani. Setelah itu malaikat Jibril langsung merangkul Nabi sampai Nabi merasa balagha minni al-juhd, sampai Nabi berasa lemas, ya. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskannya lagi. Faqala iqra, bacalah. Dan kejadian itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya di yang ketiga itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang kita kenal dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam, sampai akhir ayat kelima, ma lam ya'lam. Dan inilah yang menjadi sandaran utama para ulama yang mengatakan bahwa ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, paling rajih, dan banyak disahihkan oleh para ulama. Tsumma as-sani, kemudian pendapat yang kedua, anna ba'dul ulama yaqulu anna suratal muddatsir huwa awwalu ma nuzila minal Qur'anil Karim. Jadi pendapat kedua mengatakan surah Al-Muddatsir ayat pertama lah yang pertama kali turun. Pendapat ini disandarkan juga kepada hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, oleh dua syekh ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan melalui jalan Abu Salamah, an Abi Salamah bin Abdurrahman. Singkatnya, pada saat itu Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Sa'altu Jabir bin Abdullah Ayyul Quran anzala qabl. Abu Salamah bertanya kepada Jabir, Quran manakah yang pertama kali turun? Maksudnya, yang mana dalam Al-Quran yang pertama kali turun? Lalu Jabir menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Nah, kemudian Abu Salamah menjawab atau menyanggah, au iqra bismi rabbik, atau iqra bismi rabbik. Maksudnya adalah Al-Alaq ayat 1. Nah, lalu Jabir menjawab, qala uhdithukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyampaikan kepada kalian apa yang Rasul sampaikan kepada saya, kepada kami. Nah, Rasul ketika itu bersabda kepada Jabir, inni jawartu bihirai falamma qadaitu jiwari ila akhiril hadis. Nah, singkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ini bersabda kepada Jabir terkait ketika beliau berkhulwat di Gua Hira. Singkatnya, ketika melaksanakan berkhulwat beberapa waktu, lalu Nabi turun menyeberangi lembah Al-Wadi,
Fanazartu amami wa khalfi wa an yamini wa shimali. Nabi melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tsumma nazartu ila sama. Tapi tatkala Nabi melihat ke langit, fa idzan huwa ya'ni Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dan membuatnya takut. Fataitu Khadijah, dan akhirnya Nabi datang kepada Khadijah, famartuhum fadassiruni, lalu Khadijah menyelimuti Nabi. Nah, kemudian ketika berselimut itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muddatsir. Nah, inilah riwayat yang menjadi sandaran dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Muddatsir lah yang pertama kali turun. Thumma al-qaul as-salis, kemudian pendapat yang ketiga. Nah, anna ba'dal ulama'i yaqulu suratul Fatihah, bahwa sebagian ulama mengatakan yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, pendapat ini disandarkan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan juga dari Al-Wahidi. Nah, ini pun sama menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhulwat. Singkatnya, setelah Nabi berkhulwat, lalu Nabi bercerita kepada Khadijah bagaimana kejadian pada waktu itu, dan akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, Khadijah memerintahkan Abu Bakar untuk menemani Nabi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Waraqah. Nah, ketika sampai kepada Waraqah langsung memerintahkan Nabi untuk kembali ke Gua Hiro dan benar-benar hatta tasma'u ma yaqul, sampai benar-benar mendengar dengan jeli apa yang Allah sampaikan kepada beliau, kepada Nabi. Nah, akhirnya singkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke Gua Hiro, dan di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Bismillahirrahmanirrahim hatta balagha waladdallin. Ya, turunlah surah Al-Fatihah ini. Nah, inilah yang menjadi sandaran para ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah yang turun pertama. Suma al-akhir, al-qaul al-akhir, yaitu pendapat yang terakhir. Ada yang mengatakan bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kali turun ini sebenarnya sudah kita lihat di Al-Quran. Sebelum membaca satu surat ke surat yang lain, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbagai keutamanya Bismillahirrahmanirrahim, ini menganggap bahwa memang Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran. Dan hal ini dikuatkan oleh Al-Wahidi dalam isnadnya. Beliau mengambil dari Akramah dan Hasan, bahwa Akramah dan Hasan berkata, awwalu ma nuzila minal Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wa awwalu suratin Iqra bismi rabbik. Jadi kata Akramah dan Hasan ini pertama kali turun dalam Al-Quran adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan surat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbik ila akhir. Baik, nakhtu al-an ila al-mabhas as-sani. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, an akhir ma nuzila minal Qur'anil Karim, yaitu tentang Al-Quran yang terakhir kali turun. Wa kadzalika fi hadzal mabhas, demikian juga dalam pembahasan ini terkait dengan Al-Quran yang terakhir kali turun, ikhtalafa al-ulamu an dzalika al-mabhas. Jadi ulama pun berbeda pendapat terkait dengan pembahasan ini. Wa hunaka sab'atul ara, ada 7 pendapat. Ar-ra'yu aw al-qaul al-awwal wa ayatul riba. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang terakhir kali turun itu adalah ayat tentang riba. Tsani, kemudian yang kedua yaitu Al-Baqarah, suratul Baqarah ayat 281.
Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan juga yang terakhir kali turun adalah ayatud dain. Dain ya, bukan din. Ayatud dain yaitu ayat tentang hutang piutang. Dan ada pula yang mengatakan, ini pendapat keempat, bahwa yang terakhir kali turun adalah ayatul kalalah, yaitu ayat tentang kalalah. Sumal khamis, kemudian yang kelima pendapatnya yang mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah suratul Maidah. Lalu yang keenam, ada juga yang mengatakan yang terakhir kali turun itu adalah surah Al-Imran ayat 195. Dan yang terakhir, ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang turun adalah yang terakhir kali turun itu adalah surah An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa kadzalika fi hadzal mabhath nahnu sanukhrij ad-dalail min tilka al-ara atau min tilka al-ikhtilafat. Kita akan coba mengeluarkan dalil-dalil yang menjadi sandaran dari ketujuh pendapat ini. Taib. Al-qaul al-awwal anna akhira ma nuzila minal Qur'anil Karim huwa ayah 'anir riba. Al-ayah 'anir riba, yaitu ayat tentang riba. Di mana ayat riba ini ada dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Pendapat ini disandarkan pada riwayat Al-Bukhari yang disandarkan pada Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas mengatakan akhiru ayatin nuzilat ayatul riba, bahwa akhir ayat yang turun adalah ayat tentang riba. Wal murad biha qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Yang dimaksud adalah ayat yang Al-Baqarah 178. Nah, pendapat ini pun dikuatkan oleh Al-Baihaqi, riwayat dari Al-Baihaqi. Nah, Al-Baihaqi ini mendapat dari Umar bahwa redaksinya pun sama. Akhiru ayatin nuzilat ayatul riba. Nah, dan yang dimasukkan pun sama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wa huwa al-qaul al-awwal. Ini adalah yang pendapat yang pertama. Suma al-qaul ats-tsani, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang terakhir kali turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah, pendapat ini bisa kita dapati dari Al-Faryabi dalam tafsirnya, bahwa Al-Faryabi ini menyandarkan kepada Sufyan dan akhirnya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan akhiru ayatin nuzilat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah wa kana baina nuzuliha wa baina mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadun wa thamanuna yawman. Bahwa kata Ibnu Abbas bahwa akhir ayat yang turun itu adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah, adapun ayat ini mengapa dikatakan akhir yang turun? Karena selang antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi itu sekitar 81 hari. Jadi ayat ini turun sebelum 81 hari Nabi SAW meninggal atau wafat. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Mardawai dengan redaksi yang sama, namun melalui jalan yang berbeda, yaitu dari Sa'id bin Jabir. Taib. Nakhtu ila al-qaul ats-tsalis. Kita lanjut ke pendapat yang ketiga. Tadi sudah dikatakan bahwa Al-Qur'an yang terakhir kali turun adalah ayatud dain, yaitu ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhiril ayah. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Fadail. Nah, Abu Ubaid menyandarkan ini kepada Ibnu Syihab, bahwa kata Ibnu Syihab akhirul Qur'an ahdan bil arsh
bahwa akhir Al-Quran yang paling mudah di Arash itu ayat riba wa ayat dain, yaitu ayat tentang riba dan ayat tentang utang piutang. Wal murad biha, yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhir ayat. Nah, dari ketiga pendapat ini tadi sudah dikatakan pendapat pertama yaitu ayat yang berkaitan dengan riba. Lalu surah Al-Baqarah ayat 281. Dan yang ketiga ini ayat tentang hutang piutang. Sebenarnya ketiga pendapat ini bisa dipadukan. Jadi tidak menyalahi karena menurut Manna Al-Qattan ketiga pendapat ini sebenarnya masih dalam satu kisah atau masih dalam satu riwayat. Oleh karenanya bisa sah-sah saja jika akhir yang terakhir turun itu ayat tentang piutang bisa, atau ayat tentang riba juga bisa, atau 281 bisa, karena ketiga-tiganya masih dalam satu kisah seperti itu. Wa nakhtu ila al-qaul ar-rabi'. Kita lanjut ke pendapat yang keempat, yaitu tentang ayatul kalalah. Ba'dul ulama yaqulu anna akhiru ma nuzila minal Qur'anil Karim huwa ayatul kalalah, yaitu yang terakhir kali turun adalah ayat tentang kalalah. Ayatnya berbunyi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini pun disandarkan dari riwayat Syekh dua ahli hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib. Kata Barra bin Azib, akhiru ayatin nuzilat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, bahwa ayat yang terakhir turun adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, kata Barra bin Azib ini, huminatil akhiriyah huna fi qaulil Barra. Kata Manna Al-Qattan, huminatil akhiriyah huna fi qaulil Barra. Al-Barra mengatakan bahwa ini disebut akhir yang turun ala annaha muqayyadatun bima yata'allaq bil mawaris, karena ayat ini berkaitan dengan mawaris. Nahnu nastamir ila al-qaul at-tali. Kemudian pendapat berikutnya ada yang mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah suratul Maidah, yaitu surah Al-Maidah. Bisa kita jumpai bahwa di sini ada beberapa riwayat Tirmizi dan Hakim yang disandarkan pada Aisyah bahwa akhir suratin nuzilat suratul Maidah wal Fath. Jadi akhir surat turun yaitu surat Al-Maidah dan surat Al-Fath. Nah, namun menurut Manna Al-Qattan, wa ujiba bi anna al-murad annaha akhir suratin nuzilat fil halal wal haram. Jadi kata Manna Al-Qattan, ini lebih tepatnya surah Al-Maidah ini adalah surat yang terakhir kali turun yang membicarakan tentang halal dan haram. Lebih tepatnya akhir surat tentang halal dan haram, bukan akhir surat secara keseluruhan. Seperti itu menurut Manna Al-Qattan. Kemudian summa at-tali, al-qaul at-tali huwa suratu Ali Imran ayat 195. Jadi pendapat berikutnya ada juga yang mengatakan yaitu surah Ali Imran ayat 195. Nah, ini disandarkan pada riwayat dari Ibnu Mardawai melalui Mujahid dan dari Ummu Salamah. Ummi Salamah, bahwa Ummu Salamah ini berkata, akhiru ayatin nuzilat hadil ayat, bahwa akhir ayat yang terakhir kali turun adalah ayat berikut, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum, surat Ali Imran ayat 195. Menurut Ummu Salamah ini, wadzalika annaha qalat, karena waktu itu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arallaha yadhkurur rijal wa la yadhkurun nisa. Saya melihat atau saya memperhatikan Allah dalam Al-Quran selalu menyebut laki-laki tapi tidak menyebut perempuan. Akhirnya fanuzilat, turunlah ayat wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dahum ala ba'd.
Kemudian turun lagi innal muslimina wal muslimat. Dan yang ketiga turunlah ayat ini yang barusan kita bahas, Ali Imran 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum ila akhiril ayat. Nah, menurut Ummu Salmah, fahiya akhirut salasa nuzulan. Jadi ketiga ayat ini adalah ayat yang turun terakhir, yang paling akhir, ketika ayat ini tidak hanya menyebutkan secara khusus laki-laki tapi juga dengan perempuan. Nah, ini beberapa pendapat ulama yang mengatakan tentang akhir ayat yang terakhir turun adalah Al-Imran ayat 195. Summa al-akhir, al-qaul al-akhir, pendapat yang terakhir, yaqulu anna surata An-Nasr hiya akhiru ma nuzila minal Qur'anil Karim. Mengatakan bahwa surah An-Nasr lah yang turun terakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Muslim an Ibni Abbas qal. Jadi pendapat ini disandarkan pada riwayat Imam Muslim yang disandarkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, akhiru suratin nuzilat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi surat yang terakhir turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr ayat 1. Nah, menurut Ibnu Abbas, mengapa? Karena ayat ini turun hampir berdekatan dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kama fahima ba'du sahabat, dan ini juga sebagian para sahabat memahaminya bahwa An-Nasr lah yang turun terakhir kali karena berdekatan dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun dari beberapa pendapat itu kita harus tarik kesimpulan. Nah, nahnu nastanbit anna hadhil aqwal laisa fiha syai'un marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua pendapat yang tadi sudah kita bahas itu tidak ada satupun yang marfu', yang langsung disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya hanya ijtihad. Wa kullun qala yadribu minal ijtihad wa ghalabatiz zan. Jadi semuanya itu hanya sebatas ijtihad dan dugaan sahabat belaka, seperti itu. Jadi tidak ada yang marfu'. Nah, oleh karenanya dari beberapa pendapat itu memang ada yang lebih rajih, ada yang mungkin kurang dipercaya dan lain sebagainya. Namun yang perlu jadi catatan adalah tidak ada yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nakhtu ila al-mabhas al-akhir. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, bahwa an jam'il Qur'anil Karim, yaitu tentang kodifikasi Al-Quran atau sejarah pembukuan Al-Quran. Baik, wa hiya suratu sirat jam'il Quran. Ini adalah gambaran dari sejarah penghimpunan Al-Quran. Wa ba'dul ulama yaqulu anna sirata jam'il Quran fi ahdaini. Jadi sebagian ulama mengatakan kodifikasi atau pembukuan Al-Quran itu ada dua periode. Jadi yaitu pada ahdun nubuwah, pada zaman nubuwah, dan ahdu khulafa'ir rasyidin, dan pada zaman khulafa'ur rasyidin. Namun ba'dul ulama'i yaqulu anna hunaka salasatul ahda. Jadi sebagian juga dia mengatakan ada 3 periode. Tepatnya pada yang dikatakan oleh Manna Al-Qattan, ada 3 periode sejarah penghimpunan atau kodifikasi Al-Quran. Al-awwal huwa ahdun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa ahdu Abi Bakrin Siddiq, summa ahdu Utsman. Jadi pada masa Nabi, lalu yang kedua pada masa Abu Bakar, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Nah, dinamakan pada masa Nabi itu dengan al-hifdzu wal jam'ul awal, asrul hifdzi wal jam'il awal. Jadi masa penghafalan dan penghimpunan pertama.
Lalu pada masa Abu Bakar disebut dengan Asrul Jam'i Tsani, yaitu masa pengumpulan kedua. Lalu yang ketiga itu pada masa Utsman disebut dengan Asrul Jam'i Tsalis, yaitu periode pengumpulan ketiga atau al-asru at-takmili, yaitu periode penyempurnaan seperti. Baik. Nasamir nahnu الآن نبحث عن جمع القرآن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال منع القطان أن معنى الجمع, jadi makna jam'ul Quran, al-jam'u di situ yuradu bihi ma'nayain, dimaksudkan dengan dua makna, yaitu al-jam'u bima'na al-hifdzu wal jam'u bima'na al-kitabah. Jadi jam'u itu dengan makna al-hifdzu, menghafal, dan al-jam'u bimana al-kitabah, yaitu menulis, menghafal dan menulis. Nah, wa qala al-akhar wa huwa Ali As-Sabuni. Jadi Ali As-Sabuni mengatakan istilah ini dengan al-jam'u fis sudur untuk makna al-hifdzu, sedangkan al-kitabah dengan al-jam'u fis sudur. Nah, jadi ada dua yang dimaksudkan dari al-jam'u pada masa Nabi itu al-hifdzu dan al-kitabah, menghafal dengan menulis. Kita bahas satu persatu. Awalan, jam'ul Quran bima'na hifdzuhu, yaitu penghimpunan Al-Quran dengan menghafal. Wa kama arafna annahu kullama nuzilatil ayah hafadhaha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'aha fil qalb. Jadi ketika ayat turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghafalkannya dan menyimpannya dalam hati. Wadzalika li'annahu nabiyyun ummiyun ba'atsahu fil ummiyin. Karena Nabi adalah orang yang ummi dan diturunkan atau diutus kepada umat yang ummi juga. Dari mana? Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minkum yatslu 'alaihim ayatihi ila akhiril ayat. Nah, karena Nabi ummi dan diturunkan kepada umat yang ummi, maka setiap ayat yang turun langsung Nabi hafalkan dan langsung simpan dalam hati. Wa huwa al-maqsud bi ma'na al-jam'i fis sudur. Jadi inilah yang maksud yang dinamakan dengan mengumpulkan dalam dada, dihafal dan disimpan dalam hati. Wa bijani bidzalik kana jami'us sahabah aidan yahfazuna al-Qur'an. Bahkan bukan hanya Rasul, tapi para sahabat seluruhnya itu menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini terlihat waqad awrada al-Bukhari, sebagaimana yang sudah diriwayatkan Bukhari, bahwa ada 7 hufaz atau 7 qurra yang terkenal dengan 3 riwayatnya menurut Bukhari, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Muqal, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin As-Sakan, dan Abu Darda. Ketujuh inilah yang masyhur dan yang sahih dalam Al-Bukhari, menurut Al-Bukhari. Jadi selain Nabi juga para sahabat ketika turun ayat juga berusaha untuk menghafalkan dengan sebaik mungkin, terutama yang 7. Walakinnahu laisal huffaz as-sab'a ya'ni lil hisar. Akan tetapi bukan berarti dengan tadi dibatasi oleh 7 yang masyhur semua sahabat yang lain tidak menghafalkan Quran. Semuanya menghafalkan Quran. Karena as-sahabah yatanafasuna fi hifdzil Quran. Semua para sahabat berusaha berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Wa ya'muruna aidan azwajahum wa auladahum kama kutiba fis siyar was sunan. Sebagaimana yang tersurat yang ada dalam kitab-kitab sejarah dan sunnah-sunnah, bahwa para sahabat pun berlomba-lomba untuk menghafalkan Quran, dan
memerintahkan kepada suami, istri dan anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran juga. Ya, waqila anna hadzal hisar, namun kenapa ada pembatasan yang 7 ini? Nah, ada 2 poin. Maksudnya adalah yuqsadu bi annahu haula'i humul ladzina jama'ul qur'ana kullahu fi sudurihim wa araduhu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud yang pertama bahwa mereka yang 7 ini mengumpulkan Al-Qur'an dalam hatinya, menghafalkannya seluruhnya, wa araduhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dan menunjukkannya, menyetorkannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 7 itu. Nah, poin yang kedua selain itu, yuqsadu bi annahum muallimuna lil akhirin. Dimaksudkan bahwa mereka mengajarkan kepada yang lain, menjadi guru dari yang lain. Nah, itu adalah al-jam'u fis sudur. Jadi ketika ayat turun, Al-Quran diturunkan, wahyu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabat getol untuk menghafalkan dan menyimpannya dalam hati. Nastamir ila ma'na al-jam'i ats-tsani. Kita lanjut ke makna al-jam'u yang kedua, bahwa al-jam'u fis sutur atau al-jam'u bimakna al-kitabah, atau al-jam'u bimakna menulis, menghimpun dalam arti menulis. Nah, jadi pada zaman Nabi, selain para Nabi Muhammad dan para sahabat itu menjaga Al-Quran dengan menghafalnya, mereka pun, Nabi dan para sahabat, juga menulis ayat-ayat yang turun, wahyu-wahyu yang turun pada Nabi. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutaban lil wahyi min ajla'is sahabah. Jadi selain tadi menghafal di dada atau menghafal di hati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunjuk kutaban, penulis-penulis lil wahyi min ajla'is sahabah. Jadi menunjuk penulis-penulis wahyu dari kalangan sahabat. Ka'aliin, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit. Nah, tapi wal kitabatu fi hadzal 'asr lam takun mujtami'atan fi mushafin wahidatin. Fi mushafin wahid. Jadi menulis atau tulisan pada masa ini masih belum terkumpulkan dalam satu mushaf. Nah, mengapa? Walam yajma'il Qur'an li'tibarat katsirah. Karena ada beberapa karena ada beberapa pertimbangan mengapa Al-Qur'an tidak ditulis dalam satu mushaf. Al-awwal huwa annahu lam yujad min dawa'i kitabati fi suhufin aw masahib. Yang paling inti, yang paling utama, mengapa belum ditulis dalam satu mushaf? Karena Nabi belum pernah memerintahkannya. Karena Nabi belum pernah memerintahkan sahabat untuk menulis dan mengumpulkannya dalam satu mushaf. Itu yang paling intinya. Nah, yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusaddidu an yunzalal wahyu bin naskhi minal ayah. Jadi Nabi selain itu juga senantiasa menunggu ayat lain atau wahyu lain yang turun untuk menasakh ayat sebelumnya. Summa as-salis anna al-Qur'an lam yanzil marratan anna al-Qur'an lam yunazzal marratan wahidah bal nazala munajjaman. Bahwa Quran tidak turun sekali tapi berangsur-angsur, munajjam. Oleh karenanya belum siap untuk dikumpulkan dalam satu mushaf. Wa al-akhir anna tartiba ayatihi wa suwarihi laisa ala tartibi nuzulihi. Karena yang kita lihat sekarang, urutan-urutan ayat dan surat itu sebenarnya tidak sesuai dengan urutan turunnya pada waktu itu. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan mengapa Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa nastamir ila al-ahdi tsani. Tadi kita sudah bahas pada zaman Nabi bagaimana proses pengumpulan
dengan menghafal dan dengan menulisnya. Nah, kita lanjut pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan atau penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang perlu digarisbawahi, al-awwal huwa kanatil mubadarah bijam'il Qur'an fi hadzal 'asr li mauti 'adadil qurra'i fi ma'rakatil Yamamah. Yang perlu digarisbawahi bahwa faktor atau yang menjadi keharusan mengumpulkan Al-Quran pada masa ini karena banyaknya qurra atau hufaz yang gugur, yang wafat pada perang Yamamah. Nah, wa awwalu man yubadir bidzalika huwa Umar bin Khattab. Jadi pelopor yang pertama yang mempunyai ide untuk menghimpun Al-Quran adalah Umar bin Khattab. Nah, untuk lengkapnya, wa hadzal hadats qad akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Teman-teman sekalian bisa lihat di sahihnya Bukhari bagaimana Umar bin Khattab melaporkan bahwa banyak sekali yang penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah. Jumlahnya diberitakan kepada Abu Bakar, dan Umar takut Al-Quran ini nanti akan hilang ketika semuanya berguguran satu demi satu. Namun awalnya Abu Bakar menolak karena hal itu belum lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu demi waktu akhirnya Abu Bakar mendapatkan hidayah, terketuk hatinya untuk memenuhi apa yang diinginkan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun sama, pertamanya tidak setuju, namun akhirnya setuju, dan akhirnya mereka membuat tim untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat kisahnya di Sahih Bukhari, di kitab Al-Bukhari. Wahinaidin hunaka aidan al-mushafat al-ukhra. Jadi selain pada zaman itu bukan hanya mushaf Abu Bakar, ada mushaf yang lain seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, dan lain sebagainya. Namun ada maziyah atau mazaya, keistimewaan dari mushaf-mushaf Abu Bakar dibanding dengan yang lain. Nah, apa? Al-awwal huwa at-tahri ad-daqiq tam wa tasabbut al-kamil. Jadi cara penghimpunannya itu teliti, ya, menyeluruh dan komprehensif. Nah, kemudian asani lam yusajjil fil mushaf illa ma sabata adamu nusi tilawatih. Jadi ini sudah disesuaikan dengan nasakh pembaca pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa asalis ijma'ul Qur'an alaih. Penghimpunan yang ada pada mushaf Abu Bakar ini merupakan ijma', pengumpulan para sahabat, Zaid bin Sabit dan timnya. Sedangkan seperti mushaf Ali itu oleh Ali sendiri, mushaf Ubay oleh Ubay sendiri, dan lain sebagainya. Summa Arabi, kemudian yang keempat keistimewaannya syumulun mushaf lil qiraat yulhijuna bisana'il atir ala Abi Bakrin Siddiq. Jadi mushaf ini bacaannya itu mengandung beberapa lahjah. Jadi nanti kita bahas setelah ini bagaimana perbedaan dengan Utsman bin Affan. Kalau di Abu Bakar ini mencakup dari beberapa qiraat atau bacaan. Nah, inilah huwa jam'ul Quran fi asri Abi Bakr As-Siddiq. Inilah merupakan penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, mushaf Abu Bakar ini lalu disimpan pada Umar bin Khattab, dan sebelum nanti berpindah dan dilanjutkan Utsman, ini disimpan di Hafsah bin Utsman, ya, Hafsah bin Umar, seperti itu. Summa al-asru as-salis atau al-asru al-akhir, periode yang ketiga, yaitu pada Jam'ul Quran fi asri Utsman bin Affan, yaitu pengumpulan atau penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini juga yang harus jadi digarisbawahi. Kalau tadi pada Abu Bakar karena banyaknya ahlu Quran yang wafat atau gugur di medan perang. Nah, kalau dalam Utsman bin Affan, mengapa
dikumpulkan atau dihimpun Al-Quran liwasa'atil futuhat al-islamiyah, karena pada saat Utsman bin Affan, pada waktu Khalifah Utsman bin Affan, negara kekuasaan Islam sangat luas. Wantishar al-qurra, dan para ahli qiraat sudah bertebaran atau berpencar ke berbagai penjuru negeri. Wawujuhil qira'ah al-mukhtalifah, dan adanya perbedaan bacaan pada saat itu, yang mana sebagiannya itu al-khata', salah. Nah, hal itulah yakunus dari kesababan di jam'il Quran fi hadal asr. Inilah 3 faktor yang menjadi keharusan sepertinya untuk dihimpun kembali Al-Quran. Wa awwalu man yubadir bidzalika huwa Hudzaifah bin al-Yaman. Nah, kalau teman-teman sekalian baca di sejarah, bahwa yang pertama kali mempelopori pada masa Utsman bin Affan penghimpunan Al-Quran ini adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Nah, alladzi ra'a ikhtilafat katsira fi dzalika wujuhil qira'ah fi ghazwati Armenia wa Azerbaijan. Jadi pada saat itu Hudzaifah melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan bacaan ketika perang Armenia Azerbaijan. Pada saat itu bacaan udah pada beda, ada sebagian al-khata' yang salah, kemudian ada pula satu sama lain yang saling mengkafirkan. Akhirnya Hudzaifah ini mengabarkan kepada Utsman, dan Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit dan juga timnya untuk menyusun Al-Quran dalam satu qiraat atau dalam satu huruf. Itu lebih jelasnya teman-teman semua bisa juga lihat di Sahih Bukhari tentang kejadian kronologi penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, oleh karenanya kutibati as-suhuf fi hadzal 'ad ala harfin wahidin. Jadi yang membedakannya tadi dengan Abu Bakar, bahwa pada masa Utsman bin Affan ini mushaf atau Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu qiraat saja. Nah, untuk apa? Untuk menjadi liyajtami'an nas ala qiraatin wahidah, untuk menjadi pedoman yang paling utama atau menyatukan umat manusia, umat Islam pada saat itu untuk membaca dalam satu bentuk. Bahkan dalam riwayat lain, Utsman bin Affan ini sampai membakar qiraat-qiraat yang menyalahi yang sekiranya menyalahi dari qiraat-qiraat dari hasil ijma sahabat pada masa Utsman bin Affan ini. Wa ba'da dzalika al-mabhath setelah pembahasan tersebut, maka nahnu nastati' an nastanbit al-farq baina jam'il Quran fi asri Abi Bakar wa Utsman. Kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan kodifikasi atau penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman. Nah, kita bisa bedakan dengan 2 poin. Al-awwal huwa min haitsul ba'is as-sabab. Yang pertama itu adalah terkait dengan sebabnya atau mengapa adanya penghimpunan ini. Dan yang kedua min haitsu tariqah wal kaifiyah, dari cara dan metodenya seperti apa. Nah, al-awwal, poin yang pertama, min haitsul ba'is was sabab, kana al-ba'is di jam'il Quran fi asli Abi Bakr huwa khasyat dhihabil Quran bi mautil qirra. Tadi sudah kita bahas bahwa karena banyaknya ahli qiraat, ahli Quran yang gugur pada perang Yamamah, maka ditakutkan khasyat dhihabil Quran, ditakutkan Al-Quran itu pergi satu persatu, menghilang. Oleh karenanya perlu ada pembukuan Al-Quran. Itu adalah faktor yang menjadi mengapa Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Sedangkan amma fi asri Utsman, sedangkan pada masa Utsman itu karena kasratul ikhtilafat, karena banyaknya perbedaan yang telah bercampur dengan kesalahan-kesalahan, bahkan saling menuding satu sama lain kafir, salah gitu. Oleh karenanya inilah yang menjadi faktor
mengapa penghimpunan Al-Quran pada zaman Utsman terjadi. Nah, ini min haitsul ba'is was-sabab, berkaitan dengan sebabnya mengapa ada penghimpunan itu. Kemudian asani min haitsu tariqa wal kaifiyah, dari segi metode dan caranya. Nah, kalau pada zaman Abu Bakar, jam'ul Quran naqlun an makana mufarraqan fir raqa wal asab. Jadi kalau pada masa Abu Bakar ini mengambil dari beberapa tulisan yang masih berceceran. Ada yang di kulit binatang, ada yang di pelepah kurma, ada yang di daun-daun dan lain sebagainya. Nah, pada masa Abu Bakar mencari yang tercecer-cecer itu wa ila mushafin wahidin, dalam mengumpulkannya dalam satu mushaf yang tadinya tercecer menjadi satu mushaf. Murattab al-ayat wasur muqtasiran ala ma lam tansakh tilawati wa mustamilan ala al-ahruf as-sab'ah. Nah, jadi ada 3 poin yang bisa kita ambil, bahwa thariqahnya itu adalah dari mengambil dari beberapa catatan yang tercecer dari berbagai tempat untuk menjadi satu mushaf, dan masih penyusunannya itu masih dengan 7 huruf atau 7 qiraat yang berbeda. Sedangkan pada zaman Utsman, amal jam'u fi Utsman nuskhan an harfin wahidin minal hurufis sab'ah. Sedangkan pada zaman Utsman itu nuskhan hanya sebatas nuskhan itu menyontek atau memindahkan saja apa yang sudah ditulis Abu Bakar, karena pada saat itu awal dari penyusunan itu Utsman bin Affan mengambil mushaf yang ada pada Hafsah, ditulis ulang dan menjadikannya dalam satu mushaf yang tadinya asalnya dalam satu huruf atau dalam satu qiraat yang tadinya dari 7 qiraat disatukan dalam satu riwayat, dikatakan untuk ditulis dalam bahasa Quraisy. Akhirnya Zaid bin Sabit dan kelompoknya menulis dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Seperti wahia al-mabahis an ma yata'allaq bi an-nuzul az-zamaniyah min al-Qur'anil azim. Wa yumkin kafani bihadha al-mabhath أستعفيكم إذا كانت هناك الأخطاء الكثيرة. وشكرا جزيلا، شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.